Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang apa dan bagaimana itu Quality Risk Management atau manajemen risiko mutu atau yang disingkat dengan MRM, serta bagaimana pelaksanaan QRM di industri farmasi. QRM merupakan bagian dari PQS atau Pharmaceutical Quality System selain QPD dan QMS. Jadi QRM, QMS, dan QPD inilah yang disebut dengan PQS atau Pharmaceutical Quality System atau sistem mutu industri farmasi yang merupakan menjadi bab pertama dari CPOB di tahun 2018. Video ini merupakan episode ke-10 dari materi belajar manajemen farmasi industri. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta tombol lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan selamat menyaksikan. Salah satu ciri khusus industri farmasi dibandingkan dengan industri-industri yang lain adalah merupakan salah satu industri yang berisiko sangat tinggi. Obat sebagai produk yang dihasilkan oleh industri farmasi, baik dalam proses pembuatannya, penggunaan, maupun komponen-komponennya, mengandung risiko pada tingkatan yang berbeda. CPOB adalah merupakan bagian dari manajemen mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan dari penggunaan obat adalah untuk menyelamatkan jiwa atau save life, atau untuk menyembuhkan atau cure dari suatu penyakit, atau memperbaiki kualitas hidup atau enhance quality of life, serta bisa meningkatkan kesehatan tubuh atau improve quality of life. Mutu suatu obat yang rendah akan menyebabkan terjadinya berbagai macam resiko pada pasien atau pengguna. Bisa saja pasien tadi akan menerima obat yang salah atau tidak memenuhi persyaratan, atau menerima obat yang benar tetapi superpoten yang mengakibatkan terjadinya overdosis. Bisa jadi pasien juga akan menerima obat yang benar tetapi subpoten sehingga menyebabkan si pasien tidak sembuh karena terjadi subterapi. Obat juga bisa terkontaminasi atau terdegradasi yang justru akan membahayakan jiwa si pasien. Atau bisa juga obat tadi dikemas dengan label atau brosur yang salah yang juga bisa menjadi bencana bagi si pasien. Atau bisa jadi obat tadi cara penyimpanan atau pengirimannya yang tidak sesuai dengan persyaratan yang mengakibatkan turunnya kualitas dari obat yang digunakan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa episode yang lalu, ada begitu banyak kisah-kisah memilukan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kesalahan yang terjadi di industri farmasi yang berakibat fatal terhadap pasien yang menggunakan obat tadi. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode-episode yang lalu, pasien atau konsumen tidak akan bisa melakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana kualitas dari produk yang akan mereka konsumsi. Mereka percaya bahwa obat yang mereka konsumsi pasti bermutu, sehingga mereka percaya untuk membeli produk tersebut, dan mereka pun percaya untuk mengkonsumsi obat tadi. Mereka mempercayakan kesembuhan atau bahkan hidupnya pada produk atau obat yang Anda produksi tadi. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, ada begitu banyak bagian-bagian atau departemen-departemen di industri farmasi yang terlibat dalam proses pembuatan obat. Dari mulai bagian R&D yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan produk. Ada bagian PPIC yang mengatur lalu lintas bahan atau material. Ada pula bagian pembelian yang melakukan proses pengadaan bahan. Ada bagian produksi yang melakukan proses produksi. Ada bagian QC yang melakukan proses pengujian atau pengawasan mutu. Ada bagian gudang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan. Demikian pula ada bagian engineering yang bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana, serta mesin-mesin produksi, serta bagian quality assurance yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CPOB di seluruh bagian-bagian tadi. Tentu semua bagian yang terlibat dalam proses pembuatan obat tersebut terdapat berbagai macam risiko yang mengakibatkan terjadinya kesalahan yang pada akhirnya membuat obat yang diproduksi tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Risiko tersebut juga bisa terjadi pada tiap tahapan dalam proses pembuatan obat, baik pada saat proses desain obat di bagian R&D atau di product development, pada saat proses produksi, pada material atau bahan baku maupun bahan pengemas yang digunakan, atau pada fasilitas produksi yang digunakan. Risiko juga bisa terjadi pada tahapan-tahapan pada proses manufacturing maupun distribusi obat tersebut hingga di tangan pasien. Nah, untuk itulah
maka diperlukan suatu manajemen risiko mutu agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak membahayakan pasien atau orang yang mengkonsumsi obat kita tadi. Apa itu manajemen risiko mutu? Sesuai dengan definisi yang terdapat pada CPOB edisi tahun 2018, manajemen risiko mutu didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis untuk mengontrol, mengkomunikasikan, menilai, dan mengkaji risiko terhadap kualitas produk selama siklus hidup produk tadi. Sebuah proses yang mendukung pengambilan keputusan berbasiskan kepada ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis yang terintegrasikan ke dalam sistem mutu. Beberapa kegiatan di lingkungan industri farmasi yang menggunakan QRM tadi adalah antara lain adalah pada saat proses pengembangan produk, pada fasilitas, pada saat kita membangun dan menginstal fasilitas, peralatan maupun sarana penunjang. QRM juga digunakan pada saat kita melakukan proses manajemen bahan baku, pada saat proses produksi, pengujian di laboratorium maupun uji stabilitas, pada saat terjadi proses pengemasan maupun pelabelan, digunakan pada proses distribusi dan transportasi, validasi, maupun yang lain-lainnya. Hampir semua kegiatan di industri farmasi tadi harus dilakukan kajian terhadap risiko mutu atau QRM ini. Baiklah, mari kita pelajari pelan-pelan apa itu manajemen risiko dan bagaimana cara melaksanakan manajemen risiko mutu di industri farmasi. Apa itu risiko? Risiko adalah kombinasi dari probabilitas atau probability terjadinya suatu HAM atau kerusakan atau bahaya dan severity atau keparahan dari kerusakan yang timbul. Dalam pengelolaan risiko mutu tersebut yang harus menjadi pertimbangan utama adalah perlindungan pasien. Jadi risiko adalah probabilitas dikalikan dengan tingkat keparahan atau risiko sama dengan probability kali keparahan. Nah, risiko tersebut sedangkan HAM ada kerusakan atau bahaya adalah kerusakan yang berbahaya untuk kesehatan, termasuk kerusakan yang terjadi dari hilangnya kualitas produk atau ketersediaan produk. Ini adalah merupakan suatu HAM yang terjadi, risiko yang terjadi jika terjadi suatu kesalahan maupun terjadi kerusakan. Nah, risiko tersebut dapat kita buat matriks untuk memetakan bagaimana tingkat risiko berdasarkan dari tingkat keparahan dan juga probabilitas dari kerusakan atau bahaya tadi. Tingkat risiko tersebut dapat kita bagi menjadi 3, yaitu yang high atau berisiko tinggi, medium atau berisiko sedang, dan low atau yang berisiko rendah. Nah, dari tujuan daripada risiko quality risk management ini adalah untuk mengidentifikasikan dan melakukan pengukuran serta mengurangi terjadinya risiko hingga pada level tertentu yang masih dapat diterima. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan semua risiko, tapi kita harus mengelolanya hingga pada level yang tidak membahayakan nyawa dari pasien atau konsumen yang akan mengkonsumsi produk kita tadi. Proses QRM atau Quality Risk Management yang dilakukan di industri farmasi dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah melakukan penilaian risiko, yang kedua kita melakukan pengendalian risiko, serta yang ketiga adalah kita melakukan peninjauan risiko atau tinjauan risiko. 2 prinsip utama dalam proses manajemen risiko mutu adalah bahwa evaluasi risiko terhadap mutu hendaklah berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan dikaitkan dengan perlindungan pasien sebagai tujuan akhir, serta tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi pengkajian risiko mutu hendaklah setara dengan tingkat risiko yang ditimbulkan. Sedangkan perangkat manajemen risiko yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan dari manajemen risiko mutu tersebut antara lain adalah metode dasar manajemen risiko atau flowchart seperti flowchart, check sheet, dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang disebut dengan Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Kemudian bisa juga kita menggunakan Failure Mode Effect and Critical Analysis atau FMECA. Bisa juga kita bisa menggunakan Fault Tree Analysis atau FTA. Beberapa industri juga menggunakan apa yang disebut dengan HACCP, misalnya di industri makanan, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Points. Kita juga bisa menggunakan metode yang disebut dengan HACCP, Hazard Operability Analysis. Bisa juga kita menggunakan Preliminary Hazard Analysis atau PHA, atau menggunakan penyaringan dan pemberian skala atau pemeringkatan terhadap risiko. Serta kita menggunakan perangkat yang disebut dengan perangkat statistik pendukung. Nah, biasanya di industri farmasi atau di industri sejenis kita menggunakan apa yang disebut FMEA
Apa itu FMEA? FMEA atau singkatan dari Failure Mode Effect Analysis merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan dari suatu sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dari suatu sistem tersebut. Kegagalan digolongkan berdasarkan dari dampak yang diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari suatu sistem. FMEA atau ini dapat dapat dihitung berdasarkan dari RPN atau Risk Priority Number-nya. RPN adalah merupakan pengkalian dari severity, occurrence, dan detection. Jadi kalau kita tahu berapa severity-nya, berapa akurensinya, berapa detection-nya, maka kita bisa hitung seberapa besar dampak dari kerusakan tadi dengan menggunakan skala RPN ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana menentukan probability dan keparahan. Ada kita menggunakan beberapa contoh saja. Ini ada bisa masing-masing industri biasanya menentukan sendiri berapa tingkat probability atau kemungkinan dan juga tingkat keparahan. Misalnya ini adalah kita gunakan probability yang tinggi di mana kejadian negatif mungkin terjadi. Tingkat atau level P atau probability dikatakan sedang jika kejadian negatif dapat terjadi. Kemudian kalau kita tingkat kemungkinannya rendah adalah kejadian negatif tidak mungkin terjadi. Sedangkan P dinilai nilainya kecil apabila kejadian negatif tadi sangat tidak mungkin terjadi. Sedangkan dari tingkat keparahan dapat kita bagi menjadi misalnya adalah tingkat yang parah. Ini efek yang parah yang sangat signifikan terhadap kepatuhan dari GMP. Kemudian terhadap pasien potensinya adalah pasien cedera atau bahkan meninggal dunia. Ini digolongkan menjadi tingkat keparahan yang parah. Kemudian tingkat keparahan juga bisa digolongkan menjadi cukup parah jika efek yang dihasilkan dari peristiwa tadi mengakibatkan efek yang cukup parah. Di situ misalnya terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap kepatuhan dari GMP. Kemudian dampak terhadap pasien terdapat potensi dampak terhadap pasiennya. Kemudian tingkat keparahan dari efek dari peristiwa tadi bisa juga dikatakan tidak parah jika terdapat sedikit kepatuhan dari GMP yang kita langgar, atau bisa jadi kesalahan tadi tidak berdampak terhadap pasien. Ini digolongkan menjadi tingkat keparahan yang tidak parah atau non-severe. Demikian dengan kemampuan mendeteksi. Jadi suatu kerusakan akan dapat mudah kita rankingkan berdasarkan dari deteksinya. Tingkat kontrol rating deteksi dikatakan tinggi jika kontrol kemungkinan akan mendeteksi setiap kejadian atau efek yang negatif yang timbul. Ini berarti tingkat deteksinya adalah sangat tinggi. Kemudian tingkat deteksi dapat dikatakan sedang jika kontrol dapat mendeteksi kejadian atau efek yang negatif. Angka atau kontrol rating D ini dapat dikatakan rendah jika kontrol tidak mungkin akan mendeteksi kejadian atau efek yang negatif tadi. Atau bahkan dikatakan 0 jika tidak ada kontrol deteksi di satu tempat yang mengakibatkan terjadinya kesalahan tadi. Nah, tingkat keparahan, probability, severity, dan juga deteksi inilah yang menentukan nilai dari RPN atau Risk Priority Number tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengukur tingkat keparahan yang saya ambil dari buku POP di tahun 2012. Di sini di buku tersebut disebutkan tentang tabel rujukan penentuan tingkat keparahan atau severity yang ditimbulkan dari suatu kerusakan. Misalnya bagaimana? Misalnya tingkat keparahan dikatakan minor jika kepatuhan dengan CGMP namun peningkatan risiko atau untuk keluhan dan atau cacat yang mengarah ke produk yang tidak menyebabkan reaksi merugikan kesehatan. Mereka dapat menimbulkan kendala bagi pengguna atau dapat mengganggu citra pasar atau dari produk. Kemudian tingkat keparahan dikatakan sedang atau diberi skor 2 jika kepatuhan terhadap CGMP pengaruhnya tidak ada atau kecil pada kualitas produk atau keamanan dan khasiat, dan atau cacat yang mungkin dapat tidak menimbulkan bahaya yang signifikan untuk kesehatan tetapi dapat menimbulkan penarikan kembali obat. Mungkin ini dapat diperlukan oleh otoritas yang berwenang untuk alasan lain, tetapi tidak untuk kelas 1 atau kelas 2. Situasi di mana penggunaan atau paparan produk tadi tidak mungkin menyebabkan konsekuensi kesehatan yang merugikan. Ini digolongkan menjadi tingkat keparahan yang sedang dan diberi skor 2. Kemudian major,
Suatu tingkat keparahan dikatakan major dan diberi nilai skor 3 jika kesalahan tadi mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap CGMP, berpengaruh besar pada kualitas produk, terutama pada keamanan dan khasiatnya, dan atau cacat yang dapat menyebabkan penyakit atau maltreatment tetapi tidak pada kelas 1. Kemudian situasi di mana penggunaan atau paparan produk dapat menyebabkan efek kesehatan sementara atau reversible yang merugikan, atau di mana kemungkinan konsekuensi kesehatan yang serius bisa terjadi. Nah, tingkat keparahan dikatakan severe atau parah atau diberikan skor 4 jika ketidakpatuhan terhadap CGMP tadi berpengaruh yang penting pada kualitas produk, baik terhadap keamanan maupun khasiatnya, dan atau cacat yang berpotensi mengancam kehidupan atau dapat menyebabkan resiko kesehatan yang serius. Kemudian ini dapat juga terjadi di mana situasi di mana ada kemungkinan wajar bahwa penggunaan atau paparan produk akan menyebabkan konsekuensi kesehatan yang merugikan, yang serius, atau bahkan kematian. Nah, ini digolongkan menjadi tingkat keparahan yang parah atau severe dan diberikan skor 4 oleh POPP di CPUB. Kemudian tingkat occurrence atau tingkat keberjadian dari POPP CPUB dapat ditentukan sebagai berikut. Ini bisa dikatakan sebagai probability kejadian, dikatakan sangat jarang dan sangat tidak mungkin, itu diberikan skor 1 misalnya. Ini sangat tidak mungkin terjadi, mungkin pertama kali terjadian selama pabrik tadi berdiri. Jadi suatu kejadian yang amat sangat jarang terjadi. Kemudian suatu kejadian diberikan peringkat langka jika kemungkinan kejadiannya sangat langka, dan ini terisolasi di batch yang bersangkutan. Hanya satu batch dari sekian puluh batch atau ratusan batch, hanya batch ini yang terjadi. Ini dikatakan menggunakan langka dan bisa dikasih skor 2. Kemudian kadang-kadang tingkat kejadian tadi diberi nama kadang-kadang, yaitu kemungkinan dan jangan berharap terulangnya. Jadi suatu kejadian yang jarang terjadi, kadang-kadang terjadi. Mungkin terjadi kejadian ini dapat terjadi 0 hingga 1 kali per bulan atau per batch dalam satu campaign, atau bagian terkecil dari batch yang bersangkutan. Jadi kejadiannya langka begitu. Kejadiannya mungkin terjadi. Jadi kejadian yang tidak akan terjadi pada batch yang lainnya. Kemudian tingkat probability ini juga bisa kita golongkan menjadi mungkin terjadi. Mungkin terjadi kejadian dapat terjadi 2 hingga 3 kali per bulan atau per batch campaign, dan atau mungkin kejadian pada batch bersangkutan tapi tidak bisa diperbaiki. Jadi terjadi kerusakan batch yang tidak mungkin bisa pada perbaiki pada batch tadi. Kemudian kejadiannya ini adalah hampir pasti terjadi. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai probabilitasnya sangat tinggi sekali. Seiring dengan kejadian permanen atau bahkan tidak diketahui, kejadian dapat terjadi 4 hingga 5 kali per bulan atau tiap batch campaign, maka akan terjadi kerusakan tadi. Nah, ini yang tingkat keberjadiannya menjadi hampir pasti terjadi tadi. Atau sebelumnya dan atau batch berikutnya yang juga ikut terdampak. Jadi akibat dari kesalahan ini berbanyak batch yang akan terdampak dari kesalahan tadi. Kemudian dalam PPCB juga ditingkatkan bagaimana tingkat deteksinya. Kemampuan tingkat deteksi dikatakan sangat tinggi dengan skor 1 apabila kontrol otomatis 100% dengan tingkat deteksi 100%. Nah, ini bisa terjadi pada mesin-mesin yang sudah memiliki kontrol deteksi yang sangat canggih, sehingga probabilitas tinggi untuk mendeteksi bobot yang cacat. Ini semakin tinggi maka skornya semakin rendah. Kenapa? Karena semakin mudah untuk bisa dideteksi terjadinya kesalahan atau kerusakan tadi. Kemudian tingkat deteksinya dikatakan sedang dan diberi skor 2 apabila terjadi digunakan kontrol semi otomatis atau inspeksi manusia yang 100%, sehingga probabilitas deteksi cacat menjadi medium. Misalnya kita lakukan kontrol seleksi terhadap kapsul, kan kapsul biasanya kalau kapsul kosong, Anda bisa bayangkan pasien tidak akan tahu bahwa dalam kapsul tadi ada isinya apa enggak. Kenapa? Karena terbungkus oleh cangkang kapsul. Nah, sehingga ada beberapa mesin yang dilengkapi dengan fasilitas yang canggih sehingga tidak memungkinkan kapsul kosong tadi bisa dijual di pasaran. Tapi bagi industri yang tidak memiliki mesin kontrol, maka digunakan inspeksi 100% yang untuk meminimalkan resiko terjadinya kesalahan tadi.
Nah, ini juga bisa, yang kondisi sedang ini juga paling bisa terdeteksi selama distribusi oleh pengguna atau ahli dalam kesehatan oleh pasiennya. Sehingga pasien tahu bahwa apabila terjadi kerusakan maupun penyimpangan, maka pasien akan ngeh. Ya, apa itu bahasanya ngeh? Bahkan tahu bahwa obat tadi tidak sesuai dengan persyaratan. Misalnya apa? Misalnya terjadi perubahan warna pada sirupnya, atau terjadi kerusakan pada kapsul atau tabletnya, sehingga kesalahan tadi bisa mudah dengan dideteksi oleh pasien tadi. Kemudian tingkat detektable-nya rendah dan diberi skor 3 jika pemeriksaan sangat sulit untuk bisa dideteksi, bahkan tidak mungkin dideteksi oleh pasien. Misalnya apa? Misalnya terjadi salah label, salah bahan salah kemasan, adalah kesalahan yang sangat-sangat sulit dideteksi. Dan ini banyak kejadian yang sudah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Ada begitu banyak pasien yang mengalami akibat yang sangat fatal karena terjadinya salah label maupun salah penandaan tadi. Nah, ini mendapatkan skor yang paling tinggi, yaitu 3. Nah, bagaimana proses manajemen risiko mutu yang dilakukan di industri farmasi? Yang pertama kita lakukan adalah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko adalah sebuah proses sistematis yang mengorganisir informasi untuk mendukung keputusan risiko yang harus dibuat dalam suatu proses manajemen risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi bahaya dan analisis serta evaluasi risiko yang terkait dengan paparan dari bahaya tersebut. Suatu penilaian risiko ini dapat kita bagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama identifikasi risiko. Merupakan penggunaan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi dan sumber bahaya. Kemudian kita lakukan analisis risiko, yaitu merupakan estimasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi tadi. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap risiko, merupakan perbandingan perkiraan risiko dan kriteria risiko, menggunakan skala kuantitatif atau kualitatif untuk menentukan signifikansi dari risiko tadi. Nah, biasanya kita menggunakan berbagai macam informasi yang sistematis tadi untuk mengidentifikasi bahaya mengacu pada pertanyaan atau deskripsi masalah risiko. Informasi dapat meliputi data historis atau analisis teoritis ataupun pendapat atau opini dan perhatian dari pemilik kepentingan. Hal tersebut akan memberikan dasar untuk melangkah lebih lanjut terhadap proses manajemen risiko. Biasanya kita akan menanyakan, mengapa risiko tersebut dapat terjadi? What might go wrong? Jadi bagaimana mungkin kejadian tadi dapat terjadi? Nah, identifikasi kejadian potensi negatif tadi kita dengan cara mengkaji dokumentasi, catatan, dan data yang relevan menggunakan teknik brainstorming untuk mengidentifikasi kejadian potensial pada proses yang sedang dikaji. Kejadian potensial negatif tersebut yang diidentifikasi adalah merupakan kita bisa meninjau tiap proses yang terjadi. Kemudian kita bahas bagaimana potensi keparahannya. Kemudian kita pilih dan susun menjadi daftar yang dianggap sebagai kejadian negatif yang paling kritis dan atau paling kompleks. Nah, untuk memudahkan kita melakukan penilaian risiko ini, kita bisa menggunakan bantuan dengan menggunakan diagram Ishikawa, yaitu diagram yang disebut dengan diagram tulang ikan, ya, karena biasanya ujung kepalanya adalah merupakan temuan atau masalah atau ketidaksesuaian atau bahaya yang sudah terjadi. Nah, dengan diagram ini kita bisa melakukan analisis what might go wrong, mengapa hal ini terjadi, dengan memudahkan kita menggunakan why analysis atau menggunakan pertanyaan mengapa sampai ke 5. Misalnya begini, misalnya terjadi suatu kesalahan, maka kita akan bertanya mengapa bisa terjadi. Nah, kita bisa analisis berdasarkan dari Ishikawa ini, yaitu menggunakan metode 4M dan 1E. Yaitu 4M adalah manusianya, kemudian M yang kedua adalah materialnya, kemudian M yang ketiga adalah metodenya, M yang keempat adalah mesin yang kita gunakan, dan E adalah environment atau lingkungannya. Bisa jadi suatu kesalahan tadi disebabkan karena manusia. Kita akan bisa tanya mengapa bisa terjadi. Bisa jadi apakah operator yang melaksanakan mesin sudah mendapatkan pelatihan yang memadai. Apakah operator sudah menjalankan SOP dengan benar? Apakah operator sudah terkualifikasi dengan baik? Kalau tidak, mengapa belum terkualifikasi? Mengapa belum dilakukan pelatihan? Mengapa belum membaca SOP dan sebagainya? Nanti akan kita lihat bagaimana akar masalah dari kesalahan tadi. Bisa jadi kesalahan tadi dari material yang kita gunakan,
apakah supplier pemasok bahan yang kita gunakan sudah terkualifikasi apa belum? Nah, kalau belum terkualifikasi, mengapa belum terkualifikasi? Mengapa kita menggunakan pemasok yang tidak terkualifikasi tadi? Kemudian kita juga bisa menanyakan apakah bahan awal yang kita gunakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disyaratkan dan sesuai dengan COE yang sudah kita terima dari supplier. Kalau tidak, mengapa bisa terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi dengan kejadian tadi? Kemudian kita juga bisa menanyakan dari material tadi apakah penanganan bahan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Apabila terjadi kesalahan, mengapa hal itu terjadi? Mengapa salah timbang? Mengapa salah meletakkan di gudang, mengapa salah label, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang bisa kita cari sebagai akar masalah dari kejadian tadi. Bisa juga bahan yang kita gunakan mungkin melewati batas waktu dari kedaluarsa. Mengapa bisa terjadi bahan yang kedaluarsa bisa kita gunakan? Apakah tidak ada sistemnya? Mengapa tidak ada yang mengontrol? Mengapa tidak ada yang memeriksa? Mengapa tidak ada sistem yang memberikan early warning terhadap adanya bahan yang edit tadi. Nah, ini akan bisa menjawab akar permasalahan dari masalah yang kita hadapi nanti. Kemudian metode. Apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan protap yang sudah disetujui? Kalau tidak, mengapa hal itu terjadi? Misalnya terjadi kesalahan pada ternyata operatornya baru. Mengapa operatornya baru? Karena operator yang lama katakanlah sudah pensiun. Atau operator baru sudah dilatih belum? Oh belum. Kenapa belum? Oh ternyata tidak tercatat dan sebagainya. Nanti akan ketemu bagaimana akar masalahnya dengan why analisis tadi. Kemudian kita juga lihat apakah metode yang digunakan tadi sudah tervalidasi apa belum. Kalau belum tervalidasi pasti akan mengakibatkan proses yang tidak konsisten sehingga bisa jadi kejadian akan terjadi pada batch yang tidak sama. Nah, ini juga menjadi akar masalah kenapa terjadinya proses atau kesalahan tadi atau kerusakan tadi. Kemudian apakah metode atau analisa pengujian dilakukan sudah tervalidasi? Nah, selain juga prosesnya, apakah prosedur pengujiannya sudah tervalidasi apa tidak? Jangan-jangan nanti yang salah bukan prosesnya tetapi justru pengujiannya yang salah. Sehingga informasi yang digunakan atau diberikan oleh bagian quality control adalah informasi yang salah. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya suatu kerusakan atau kesalahan. Atau bisa juga dari pertanyaan apakah metode pengujian yang dilakukan sesuai dengan protap yang sudah disetujui. Jangan-jangan gara-gara analisnya belum terlatih, belum terkualifikasi, sehingga dia melakukan proses pengujian tidak sesuai dengan SOP yang sudah disetujui. Nah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan atau masalah tadi. Kemudian dari mesinnya kita bisa tanyakan, kita bisa lihat apakah mesin apakah mesin tadi sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah disetujui. Apakah operatornya sudah dilatih untuk menjalankan mesin tadi? Apakah mesin yang tadi sudah terkualifikasi apa belum? Ini pertanyaan lagi. Kalau mesin belum terkualifikasi, tidak mungkin kita bisa menghasilkan produk yang konsisten. Kenapa? Karena belum terkualifikasi. Kita tidak ada bukti bahwa mesin tadi bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan secara konsisten. Demikian juga apakah kita juga lihat apakah pembersihan mesin tadi sesuai dengan SOP. Jangan-jangan kerusakan tadi disebabkan karena pembersihan yang salah. Operator yang tidak mengerti cara pembersihannya dan sebagainya. Ini juga bisa kita tanyakan dari hasil uji analisis menggunakan diagram Ishikawa ini. Demikian pula perawatan mesin. Apakah sudah dirawat mesinnya dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan? Bagaimana dengan jangka waktunya? Bagaimana dengan juditnya? Apakah mesinnya sudah dirawat sesuai dengan SOP apa tidak? Seperti kejadian di Amerika yang suatu perusahaan yang sangat raksasa di mana kejadian yang sangat memilukan gara-garanya hanya disebabkan karena mesin yang tidak terawat dan tidak dilakukan maintenance dengan baik. Kemudian dari environment atau lingkungan, ini juga bisa menyebabkan terjadinya suatu kerusakan atau kesalahan. Apakah kita lihat apakah dilakukan pemantauan terhadap suhu, kelembapan, partikel atau mikroba selama proses produksi tadi sudah memenuhi persyaratan. Jangan-jangan kerusakan disebabkan karena adanya lingkungan yang tidak sesuai. Misalnya terjadi degradasi obat disebabkan karena lingkungan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan, suhunya mungkin terlalu panas, RH-nya terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian apakah unit HVAC yang berfungsi dengan baik apa tidak? Apakah sudah dikualifikasi dan memenuhi persyaratan? Ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena bisa jadi suatu produk rusak disebabkan karena terjadinya kerusakan pada HVAC tadi. Nah, ini semua adalah cara kita untuk mencari akar permasalahan dari kerusakan atau risiko yang kita hadapi tadi. Dengan
diagram Ishikawa dan Wave analisis ini, maka kita akan ketemu akar permasalahannya, sehingga kita bisa menemukan bagaimana cara penanggulangannya dan bagaimana meminimalkan risiko yang terjadi. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi risiko dapat diterima atau tidak dapat diterima atau dapat ditoleransi, ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap risiko. Ini kita gunakan untuk dengan cara identifikasi dan dokumentasikan konsekuensi potensial negatif dari tiap kejadian atau potensial negatifnya. Kemudian kita lakukan evaluasi dan mendokumentasikan tiap kejadian potensial negatif dan diterapkan peringkat keparahannya. Kita juga melakukan identifikasi dan mendokumentasikan penyebab dari tiap penyimpangan tadi. Kemudian kita juga melakukan terdapat juga dokumen dan evaluasi secara kritis kontrol preventif yang tersedia pada tiap kasus dan ditetapkan rating probabilitas terjadinya penyimpangan untuk tiap kasus tadi. Kemudian kita gunakan tabel risiko yang sudah kita pelajari tadi untuk memperkirakan risiko terkait untuk tiap peristiwa negatif yang potensial terjadi. Nah, kemudian dari hasil identifikasi risiko tadi kita akan bisa klasifikasikan apakah risiko tadi bisa diterima, tidak dapat diterima, atau dapat ditoleransi, atau tinggi, atau sedang, atau rendah, sehingga kita bisa menentukan prioritas penanganan dari macam tiap-tiap risiko tadi. Nah, langkah-langkah yang diambil untuk identifikasi risiko, kita akan lihat apakah risiko tadi itu cukup terkendali apa tidak dari dokumen dan evaluasi kritis tadi. Kemudian kita lakukan pengkajian risiko, apakah risiko tadi sudah dapat diterima dan ditoleransi dengan baik. Kemudian kita menetapkan peringkat deteksi untuk kontrol tersebut dan menentukan apakah kontrol tersebut bisa memberikan jaminan bahwa risiko dapat dikendalikan dan tidak diperlukan kontrol secara lebih lanjut lagi. Nah, ini sangat berguna apabila kita menemukan bahwa terjadi risiko dan kita bisa melakukan deteksi secara awal, early warning system kita jalan, sehingga apabila terjadi kerusakan atau risiko kita bisa dari awal bisa deteksi dan tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut lagi. Nah, dari analisis risiko ini kemudian kita melakukan estimasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi tadi. Proses ini akan menghubungkan secara kualitatif dan atau kuantitatif kemungkinan terjadinya atau probabilitas dan tingkat keparahan atau kerugian dari bahaya yang timbul. Dalam beberapa hal, alat bantu manajemen risiko dan kemampuan untuk mendeteksi bahaya dan detektabilitas adalah faktor utama dalam melakukan estimasi terhadap risiko. What likelihood atau probability will go wrong, atau apakah risiko tersebut bisa melebihi dari probabilitas yang bisa terjadi seperti tadi. Kemudian kita juga lakukan membandingkan risiko yang teridentifikasi dengan risiko awalnya. Jadi kita melakukan bagaimana terhadap membandingkan risiko yang teridentifikasi dan analisis terhadap kriteria risiko yang ditetapkan. Evaluasi risiko mempertimbangkan kekuatan bukti semua tiga dari pertanyaan mendasar tadi, yaitu mengapa hal tersebut terjadi, kemudian bagaimana kemungkinan hal tersebut terjadi, dan bagaimana tingkat keparahan dari kerusakan tadi bisa terjadi. Nah, ketiga pertanyaan tadi maka disebut dengan sebagai RPN, yaitu tingkat keparahan tadi dengan menggunakan nilai prioritas risiko atau RPN atau risk priority number. Ini akan kita memudahkan kita untuk melakukan seleksi maupun prioritas untuk menangani risiko tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa RPN atau risiko adalah pengkalian dari keparahan dikalikan dengan tingkat keberjadian atau occurrence, kemudian dan kemampuan deteksi atau detectability. Suatu risiko dikatakan berisiko minor apabila RPN, ini angkanya sangat tergantung dari masing-masing industri. Ini saya ambil dari buku PUPP CPUB, di mana kalau RPN-nya kurang dari 4 dikatakan adalah rendah. Kemudian kalau risikonya major dengan RPN kurang dari 8 dikatakan berisiko sedang, sedangkan pada tingkat kritikal apabila RPN-nya lebih dari 20 dengan prioritas penyelesaian adalah sangat tinggi. Jadi masing-masing industri silahkan untuk membuat nilai RPN sendiri tergantung dari tingkat
kejadian dan tingkat kemudahan dari masing-masing industri farmasi untuk bisa menentukan nilai RPN-nya. RPN ini tidak saklek, tidak harus angkanya sekian seperti ini. Masing-masing sangat tergantung dari industri farmasi masing-masing. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengendalian risiko. Setelah kita tahu bahwa risiko tadi ada banyak risiko, termasuk risiko yang tinggi, sedang maupun yang rendah, kita melakukan pengendalian risiko. Supaya apa? Supaya risiko yang sudah kita identifikasi tadi bisa kita kendalikan, sehingga tidak membahayakan dari produk yang akan kita produksi. Nah, pengendalian risiko tadi adalah merupakan tindakan menerapkan keputusan manajemen risiko. Ini kita gunakan dengan cara mengurangi risiko, yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi probabilitas terjadinya kerusakan dan keparahan yang merugikan. Jadi untuk mengurangi risiko kita bisa melakukan dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah mengurangi probabilitas atau tingkat keterjadian dari risiko tadi. Atau bisa jadi kita juga mengurangi risiko keparahannya, tingkat keparahan dari kerusakan tadi. Nah, keduanya ini atau kedua-duanya, kita lakukan kedua-duanya untuk mengurangi risiko tadi. Nah, setelah risiko tadi berkurang, kita bisa lakukan penerimaan risiko. Kita lihat apakah dengan pengurangan probability dan keparahan tadi, kita lihat apakah risiko yang akan terjadi bisa sudah kita terima belum? Pada level yang sudah kita belum. Ingat bahwa kita tidak mungkin bisa menghilangkan risiko. Yang kita bisa lakukan adalah untuk mengurangi risiko tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi probabilitas dan mengurangi keparahan atau severity-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan tinjauan terhadap risiko. Tinjauan terhadap risiko ini mungkin bisa kita lakukan secara terencana maupun tidak terencana. Kenapa? Karena bisa jadi tingkat tinjauan risiko ini kita hasilkan dari hasil tinjauan produk inspeksi, dari hasil inspeksi maupun dari audit, sehingga ketemu beberapa kesalahan atau tingkat kerusakan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan apabila kita lakukan inspeksi atau audit tadi. Nah, bisa jadi risiko atau kerusakan tadi berasal dari di luar akar masalah tadi. Misalnya apa? Misalnya terjadi kegagalan produk, ada recall dan sebagainya. Ini adalah merupakan kejadian risiko yang tidak terencana. Jadi bukan sesuatu yang membanggakan kalau kita dapat surat cinta dari Badan POM. Kenapa? Karena terjadi kerusakan produk kita di pasaran. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita tidak mengantisipasi adanya kerusakan risiko tadi. Berbeda apabila kesalahan tadi bisa kita temukan pada saat kita melakukan audit maupun terjadi pada saat inspeksi, sehingga produk yang membahayakan tadi tidak sempat untuk bisa keluar. Sudah kita teliti dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan quality risk management tadi. Nah, dari hasil penilaian risiko tadi kita bisa memperkirakan kuantitatif risiko atau deskripsi kualitatif dari berbagai macam risiko. Jika risiko dinyatakan secara kuantitatif, harus digunakan probabilitas secara numerik. Nah, risiko tadi juga saya sampaikan bisa dengan dari tinggi, menengah maupun yang rendah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan pengendalian terhadap risiko. Ini misalnya ada kesalahan pada saat penimbangan misalnya, di mana kemungkinan kesalahan adalah karena manusia, faktor manusia, man tadi. Kenapa man-nya? Karena ternyata personelnya tidak terlatih. Nah, dampak dari kesalahan tadi apa? Kesalahan adalah proses penimbangan, di mana urutan atau bahan awal yang salah yang ditimbang. Kemudian bisa kesalahan juga penggunaan alat timbang. Nah, ini kenapa? Karena ternyata tidak pelatihan CPUP terhadap personel baru. Ternyata personelnya baru ternyata belum dilatih sehingga terjadi kesalahan tadi. Kemudian perlu adanya penyegaran pelatihan secara berkala. Ini juga digunakan untuk operator-operator yang lama yang mungkin sudah lupa bagaimana cara penimbangan dan sebagainya sehingga menyebabkan terjadi kesalahan tadi. Kemudian ternyata juga kemungkinan terjadi adalah tahapan penimbangan tertera di catatan batch yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, ini data-data ini bisa kita peroleh dari menggunakan analisis isi kawah tadi, dari why analysis tadi. Nah, dari kejadian ini kemudian kita bikin skor, berapa occurrence-nya, berapa severity-nya, berapa detectability-nya. Maka ketemulah angka RPN. Misalnya apa? Occurrence-nya misalnya 2, severity-nya 5, kemudian detectability-nya 2. Maka total 2 kali 5 kali 2 sama dengan 20. Angka RPN-nya 20. Ini dianggap tinggi sekali. Kenapa? Karena biasanya kita menggunakan RPN katakanlah maksimal 12 misalnya. Sehingga perlu dilakukan pengendalian risiko. Bagaimana cara pengendaliannya? Maka tindakan yang direkomendasikan adalah
pertama melakukan kualifikasi secara berkala kompetensi dari personel penimbangan dan mendokumentasikannya. Kemudian membuat matriks untuk kompetensinya. Nah, dari tindakan ini kemudian maka occurrence-nya turun dari 2 menjadi 1. Kenapa? Karena terjadi tindakan yang direkomendasikan tadi. Kemudian tingkat severity-nya turun dari 5 menjadi 2. Kenapa? Karena operator sudah terlatih sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. Kemudian detectability masih 2, sama karena tidak ada perubahan detectability, sehingga akhirnya RPN-nya berapa? Jadi 1 kali 2 kali 2 jadi berapa? 4. Nah, yang harusnya dari 20 sekarang menjadi 4. Nah, kenapa? Karena terjadi tindakan korektif tadi atau pengendalian risiko tadi. Jadi risiko tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita turunkan pada level sampai yang bisa kita terima. Demikian juga misalnya terjadi kesalahan pada mesin granul, di mana mungkin yang terjadi salah adalah mesinnya. Kenapa? Karena kontrol suhu tidak terkalibrasi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah granul terlalu kering. Nah, dari diagram Ishikawa kita tahu bagaimana kenapa hal itu terjadi. Ternyata termometernya tidak dikalibrasi secara berkala. Kemudian label kalibrasi yang tercantum di alat tidak ada label kalibrasinya. Nah, ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada granul tadi. Kalau kita lihat angkanya adalah occurrence-nya 4, kemudian severity-nya 3, dan detectability-nya 3. Sehingga angka RPN-nya adalah 4 kali 3 kali 3 sama dengan 24. Ini sangat tinggi sekali RPN-nya, sehingga apa? Sehingga menyebabkan resiko pada produk yang kita granul tadi. Kemudian dari sini kita lakukan tindakan korektifnya apa yang disarankan. Sebelum proses dilakukan pemeriksaan status kalibrasi, merupakan bagian dari daftar periksa kesiapan jalur. Maka di dalam proses produksi kita tambahkan yaitu kegiatan untuk memeriksa proses pemeriksaan terhadap status kalibrasi dari alat tadi. Kemudian informasi kalibrasi didokumentasikan dalam catatan batch, sehingga pada batch tadi kemudian kita tahu bahwa alat tadi sudah dikalibrasi apa belum. Nah, dari kegiatan ini kemudian occurrence-nya turun dari 4 menjadi 1. Kemudian severity-nya turun dari 3 menjadi 1, dan juga detectability-nya dari 3 menjadi 1. Akhirnya apa? Akhirnya RPN-nya menjadi 1. Dari 24 RPN menjadi 1. Kenapa? Karena sudah dilakukan pengendalian resiko tadi. Sekali lagi diingatkan bahwa kita tidak mungkin bisa menghilangkan resiko. Yang kita lakukan adalah menurunkan resiko tadi pada level yang bisa kita terima. Nah, ini adalah contoh bagaimana pelaksanaan dari quality risk management di industri. Ya, saya ambil dari Air Mancur. Air Mancur ini sekarang sudah menjalankan quality risk management. Karena seperti yang Anda tahu bahwa antara industri farmasi, antara CPOB dengan industri obat tradisional atau CPOTB, yang berbeda hanya di satu bab, yaitu bab kualifikasi dan validasi. Bab lainnya sama, sehingga kita pun di industri obat tradisional juga menjalankan apa yang disebut dengan quality risk management ini. Nah, ini adalah tujuan membentukkan Risk Management Council di Air Mancur Group, ya bla 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 dan seterusnya. Anda nanti bisa baca sendiri. Kemudian kita juga bentuk tim RMC dari Air Mancur Group. Ini timnya terdiri dari berbagai macam departemen, karena kita tahu bahwa resiko terjadi pada semua tahapan, semua tingkatan dan semua departemen di suatu industri farmasi maupun industri yang lainnya. Kita buat struktur organisasinya, siapa pembinanya, siapa kemudian yang melaksanakan, siapa yang membuat dokumen dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana aspek area of impact dari resiko tadi. Jadi setiap kali resiko kita lihat kemana arahnya, kemana impactnya. Apakah berimpact kepada environment, health and safety? Apakah berimpact kepada business supply, cost and reputation dari perusahaan? Apakah berimpact kepada produk dan quality produk atau compliance dari produk tadi? Setiap resiko, setiap kerusakan akan berimpact kepada 3 hal ini tadi. Nah, kemudian kita buat adalah SOP-nya, yaitu SOP tentang bagaimana cara melakukan kajian risiko mutu atau quality risk management tadi. Jadi ini adalah SOP-nya, standar operating procedure bagaimana risk identification management yang kita lakukan di Air Mancur. Nah, kemudian masing-masing departemen membuat form register bagaimana apa yang terjadi pada departemennya masing-masing. Kita lakukan kajian karena yang paling tahu resiko di masing-masing departemen adalah dari departemennya sendiri-sendiri. Jadi mereka akan lebih tahu lihat bagaimana dampaknya, bagaimana resikonya dan sebagainya. Nah, kita seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap industri memiliki kriteria tentang likelihood maupun dari tingkat keberjadian maupun dari tingkat severity-nya. Masing-masing industri bisa menetapkan sendiri.
Ya, misalnya apa? Misalnya kriteria jarang terjadi, secara kualitatif dapat dipikirkan, tapi tidak hanya dalam keadaan yang ekstrim. Secara kuantitatif kurang dari 1 kali per 3 tahun. Jadi kejadian yang sangat jarang terjadi, bisa jadi hanya sekali dalam 3 tahun. Nah, kita kelompokkan menjadi kriteria yang jarang terjadi dari BRI level 1. Bisa jadi kejadian tadi kemungkinan kecil terjadi, belum terjadi tetapi bisa terjadi atau muncul pada suatu waktu. Ini bisa terjadi antara 1 dalam 3 tahun. Jadi mungkin dalam 3 tahun hanya sekali masalah tadi muncul. Misalnya apa? Misalnya kalau di industri farmasi, misalnya ya terjadi katakanlah kelangkaan bahan misalnya. Setiap 3 tahun kemungkinan terjadi adanya wabah dan sebagainya, maka bahan akan menjadi langka. Nah, ini kejadian-kejadian ini bisa terjadi yang nanti akan mengakibatkan terjadinya bisnis impact tadi. Ya kan, nanti impactnya ada 3, ada ke lingkungan, ada ke bisnis maupun pada kualitas. Kemudian yang level 3 ini adalah kriterianya adalah mungkin. Jadi seharusnya terjadi dan mungkin telah terjadi atau muncul di sini atau di tempat lain. Nah, secara kuantitatif kita golongkan kalau terjadi 1 kali dalam per tahun atau 1 kali dalam 2 tahun. Jadi kejadian tadi sekali setahun. Misalnya apa? Misalnya pada saat Lebaran. Nah, Lebaran ini biasanya permintaan sangat tinggi sehingga barang-barang akan menjadi langka. Nah, ini kejadian ini bisa kita antisipasi. Atau misalnya kejadiannya katakanlah misalnya karena sangat langka terjadi sehingga kita harus melakukan penggantian bahan baku misalnya yang dulunya menggunakan dari pabrik A kemudian diganti menjadi pabrik B misalnya. Nah, tentunya ini akan mengakibatkan terjadinya suatu perbedaan kualitas produk tadi. Kemudian pada level 4 ini adalah kriterianya adalah kemungkinan besar terjadi. Ini dapat terjadi dengan mudah, mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Ini lebih dari 1 kali dalam setahun atau hingga 1 kali per bulan. Nah, ini kita terserah nanti bagaimana kriteria yang Anda gunakan. Kemudian yang hampir pasti terjadi. Nah, ini seringkali terjadi diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi dan lebih dari 1 kali dalam tiap bulannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena ini bisa jadi orang nanti akan terbiasa. Sudah biasa terjadi seperti ini. Kan seringkali terjadian. Nah, karena biasa-biasa terjadi akhirnya orang tidak jadi paham, tidak jadi ngeh bahwa ini adalah merupakan sumber dari suatu kesalahan atau kerusakan tadinya. Kemudian untuk tabel kriteria atau konsekuensinya, nah ini ada beberapa aspek di situ ya, baik aspek finansial, aspek keluhan, aspek reputasi pabrik, aspek operasional perusahaan maupun dari sanksi dari otoritas pengawas obat. Nah, ini bisa kita lakukan, bisa tidak berarti, bisa minor, bisa moderat, bisa major maupun katastrofik. Nah, terserah dari masing-masing industri untuk bisa melakukan membuat kriterianya. Ini sangat tergantung dari masing-masing industrinya. Anda bisa gunakan berbagai macam kriteria untuk menentukan konsekuensi ini. Nah, dari sini kemudian kita bikin matriks kalau di atas 12 maka kita gunakan yang high, yang merah ini, kemudian kalau di antara 6 sampai 10 kita beri warna orange, kemudian yang di bawah dari 6 kita gunakan warna hijau atau yang low prioritas. Jadi dari kedua kejadian tadi antara kemungkinan dan juga konsekuensinya kita buat tabel merah, kuning maupun yang hijau ini. Nah, ini adalah daftar yang diperoleh dari hasil mitigasi tadi. Kemudian kita lakukan skala prioritas berdasarkan dari RPN yang kita lakukan. Nah, kemudian barulah kita bisa lakukan proses quality risk management di industri farmasi tadi atau di industri yang lainnya. Nah, teman-teman semua, demikianlah sekilas tentang bagaimana manajemen risiko mutu ya. Manajemen risiko mutu adalah proses yang mendukung keputusan berbasiskan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem mutu industri farmasi. Manajemen risiko mutu ini yang efektif dapat memfasilitasi keputusan yang lebih baik dan lebih banyak informasi dan dapat memberikan impression atau kesan yang baik terhadap regulator yang bisa memberikan jaminan yang lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk bisa menghadapi risiko secara potensial. Terus terang dengan adanya kita di Air Mancur sendiri, pengalaman kita mengadakan risk management quality atau quality risk management ini mendapatkan apresiasi dari Badan POM. Kenapa? Karena kita sudah melakukan antisipasi terhadap risiko yang terjadi. Selain itu, manajemen risiko mutu dapat memfasilitasi penggunaan sumber daya yang lebih baik oleh semua pihak.
kita bisa memprioritaskan apa-apa yang kejadiannya yang mendapatkan RPM-nya paling tinggi, sehingga kita mendapatkan sudah yang sangat bisa meminimalkan biaya maupun sumber daya. Kita bisa arahkan ke arah yang lebih prioritasnya lebih baik. Nah, kemudian yang paling penting adalah pelaksanaan dari manajemen risiko mutu ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan. Demikianlah teman-teman semua sedikit gambaran mengenai quality risk management di industri farmasi. Industri farmasi yang merupakan salah satu industri yang berisiko tinggi, sehingga penerapan manajemen risiko mutu di industri farmasi akan mampu mengendalikan risiko-risiko yang tadi, sehingga produk yang diedarkan atau dipasarkan akan bisa terjamin sesuai dengan tujuan penggunaannya. Masih ada satu lagi hal yang akan kita bahas, yaitu tentang quality by design yang merupakan bagian dari bab 1 dari JPUB edisi tahun 2015 ini, yang akan kita bahas pada episode mendatang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kita bisa dapat belajar bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.